Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 30 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Aftok edisi terakhir, edisi kemarin, ada beberapa, hanya mungkin sekitar 5 saham yang masuk yang bisa kita bahas di Aftok malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan dan cukup signifikan, penurunan 1,2%, hampir ya bisa dikatakan penurunan yang dalam ya. Target penurunan minggu ini itu adalah 7.120 ya. Kebetulan ini sudah dilewati dan sudah tercapai. Penutupan hari ini kemungkinan berada di 0,6 atau 0,7. Kita coba lihat secara Fibo. Saat ini penurunan tepat di hampir ya di 0,618 secara Fibo. Pergerakan ini sudah berada di level yang ideal untuk terjadi technical rebound. Kemungkinan di perdagangan besok, perdagangan terakhir di Januari 2025 ini, kemungkinannya adalah secara teknikal terjadi rebound kembali ke atas 7.100 ya. Itu prediksi kami. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bantuan analisa Telkom untuk swing. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Oke, kita lihat Telkom untuk swing. Oke, untuk swing ya, Telkom ya. Jadi pergerakan saat ini masih dalam tren turun ya. Dan apabila kita perhatikan pergerakannya ini cenderung menyempit. Kecenderungan ini tentunya adalah yang kita bisa tradingkan ya sementara ini. Oke, kita coba lihat bagaimana potensi upside dan downside-nya, cukup atau tidak untuk ditradingkan, apakah perlu menunggu atau bisa ditradingkan untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini potensi dari upside-nya dulu ya, kemungkinan ini kurang untuk saat ini ya. Jadi lebih baik ya dengan kondisi saat ini Anda bisa menunggu Telkom breakout di atas 2.750. Itu adalah skenario yang paling paling menarik lah bisa dikatakan ya, karena ruang kecenderungan ini sudah dipatahkan atau dipecahkan. Nah, itu adalah kemungkinan ya sementara ini kemungkinan kecil ya, karena ini mengarahnya ke bawah. Semoga saja ada keajaiban untuk rebound. Nah, untuk yang memungkinkan ya saat ini masih di area konsolidasi ini tentunya ya, Anda bisa buy on weakness di gap support ya, area 2570 sampai dengan 2550 yang di situ juga berada gap terbuka, terdapat gap terbuka. Apabila Anda ingin trading di saham Telkom, yang paling memungkinkan adalah buy on weakness di 2500-2600 ini. Ya, sementara ini. Namun apabila ini ruang geraknya cuma 7% ya, menarik atau tidak saya kembalikan kepada Anda. Kalau menurut kami ya kurang menarik. Jadi akan lebih menarik lagi di skenario awal tadi, harus breakout terlebih dahulu di atas 2750 agar terbuka potensi swing jangka pendek menengah yang lebih menarik ya. Misalkan terjadi technical rebound dan breakout gitu ya di atas 2750, potensinya itu tentunya bisa ke 0,3 ya. Ini adalah resist area yang cukup kuat ya, sebanyak 3 kali setidaknya di area 3100 sampai dengan 3200 ini memungkinkan, dan itu potensinya adalah sekitar 15%. Jadi apabila Anda mencari upside yang mungkin di atas 10% ya, skenario yang
harus Anda tunggu adalah breakout terlebih dahulu di atas 2750. Seperti itu. Mau analisa SMRA untuk swing. Oke, kita lihat. Oke, untuk swing saat ini masih turun ya. Masih mengarah ke bawah, trennya masih turun dan swingnya juga yang berjalan saat ini turun, sedang menguji supportnya. Kalau besok rebound dan breakout di atas 472 baru itu akan menarik ya, karena kalau pergerakannya hanya di area konsolidasi ini itu hanya terbatas di 4%-an. Jadi mungkin akan lebih baik jika besok terjadi rebound ya, kemudian Anda tunggu sampai dengan breakout di atas 472 dengan potensi swing ya, yang bisa kita harapkan apabila terjadi double bottom di situ ya, dengan neckline di 472 tadi, potensinya adalah 0,3 0,2 ya, itu paling tidak bisa tercapai di 515 itu 9%, bahkan bisa sampai dengan 17% ya di 555. Sekarang ini saran saya tunggu apakah dia tembus. Kalau tembus ya hindari dulu ya. Kalau bisa rebound Anda tunggu terjadi konfirmasi di atas 472. Sore Bang Yev, Harum sedang tren turun. Bisa sampai ke berapa kira-kira untuk mulai pantau dan masuk? Mohon arahan teknikal untuk keperluan swing trading. Oke, kita lihat. Bisa sampai ke berapa gitu karena trennya turun ya. Nah, terakhir target kita di 950 ya sudah tercapai. Berarti potensi turunnya kita perlu update selanjutnya akan ke berapa ya. Oke, untuk jangka pendek ya potensinya ini ekstensi di 865 ya. Jadi mungkin kalau dia rebound dari situ Anda bisa masuk untuk swing trade dengan target di 950 sampai dengan level 1000 ya. Itu sekitar 7% sampai dengan mungkin di atas 10% sedikit ya. Jadi kalau Anda saat ini lebih baik menunggu dulu sampai dengan target turun ini tercapai. Seperti itu. Lanjut, UNTR bagaimana ke perkembangan jangka menengahnya? Oke, kita lihat ya. Untuk tren berarti ya, jangka menengah ya kita pergunakan weekly ya, untuk menentukan kemana arahnya. Saat ini cenderung ke konsolidasi ya. Untuk jangka menengah konsolidasi di rentang yang cukup lebar di 28.000 dengan support area 22.000 sampai dengan 21. Sementara ini untuk arah menuju ke support konsolidasi ya, terdekat di 23.900-an dan memungkinkan untuk turun hingga 22.750 di level 0,786 ya. Begitu. Oke, lanjut ya. Selamat siang Pak Yev. Minta rekomendasi 3 saham untuk invest jangka panjang 5 sampai dengan 10 tahun ke depan dengan dividen di atas 5 sampai dengan 7% selain dari sektor perbankan. Terima kasih sebelumnya Pak Yev. Mohon maaf ya, di Yev Talk ini sudah dijawab admin ya. Kita perlu informasikan ya, ini sudah sering saya juga sampaikan kalau di Yev Talk ini hanya menjawab ya, menjawab konsultasi dan sahamnya harus disebutkan. Ya, jadi kita tidak merekomendasikan karena kita tidak ingin istilahnya kita ada kepentingan, takutnya nanti seperti zaman dulu ya, waktu awal-awal Yev Talk dulu kita menyampaikan saham ini menarik dan itu ide dari kita dikira ada kepentingan, kita dikira ingin menggoreng saham dan sebagainya untuk memanfaatkan penonton, pom-pom lah bahasanya. Kita tidak mau seperti itu, makanya kita hanya menjawab apa yang diminta, yaitu saham ya. Jadi kita diminta saham apa ya, kita akan coba review, coba kita lihat apakah menarik atau tidak untuk investasi, baik itu investasi dividen maupun growth investing ya, kita akan coba lihat sebisanya gitu ya. Jadi silakan Anda cari sendiri, nanti coba kita bahas di Yev Talk ini ya, gitu ya. Kalau Anda mau rekomendasi, karena rekomendasi itu tidak hanya sekedar rekomendasi, tetapi kita memandu untuk membeli sampai dengan menjual, itu ada di peer dan juga di peers untuk investasi. Oke. Lanjutnya nyimak. Oke, terima kasih. Tolong bahas Nelly untuk jangka menengah. Menarik tidak? Terima kasih Pak, sehat selalu. Oke, kita lihat jangka menengah ya, tentunya untuk trend following ya. Oke, untuk jangka menengah kita lihat dari teknikal sendiri masih
konsolidasi di dalam tren naik jangka panjang ya. Jadi sementara ini belum terlalu menarik ya, kalau kita lihat dari jangka menengahnya masih konsolidasi, harus menunggu dia reversal dari tren minor turun ini ya di atas 482 ya, baru itu tren naiknya terkonfirmasi lanjut seperti itu. Daftar room private trading bagaimana Pak? Private trading room ya, tidak trending ya, trading ya, trading swing trading di private trading room. Anda bisa pelajari dulu di website sebelum Anda daftar, jangan sampai salah pilih layanan gitu ya. Apa itu private trading room harus Anda tahu dulu ya. Jangan tergiur dengan kinerja yang waduh 177%, tetapi Anda tidak tahu layanannya seperti apa. Anda harus tahu, pelajari dulu apa yang didapatkan dan sebagainya. Kalau misalkan informasi di sini kurang jelas, Anda tanya dulu ke admin apa yang sekiranya informasi yang belum ada di sini ya. Apa saja yang didapatkan, jelas ada rekomendasi untuk swing trading, kemudian Anda akan dipandu ya sama dengan peer dan peers, namun ini pendekatan swing trading ya. Anda akan dipandu beli sampai dengan jual dan nanti akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja, dan juga Anda bisa berkonsultasi terkait saham yang lain mungkin tidak direkomendasikan, ataupun portofolio Anda bisa dikonsultasikan ya untuk diperbaiki, untuk dirampingkan dan sebagainya ya. Gitu. Jadi harus Anda ketahui dulu apa itu private trading room, apa itu peer, apa itu peers. Jangan hanya melihat kinerjanya saja. Saya harapkan Anda bisa mempelajari dan memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh jangan, nggak usah ya. Gitu, oke. Lanjut. Pak Yev, tolong bahas saham JSPT yang kena suspend kemarin. Apa ini yang dibahas, teknikalnya atau fundamentalnya? Yang jelas kalau sudah kena suspend, saya himbau untuk berhati-hati karena nanti dikhawatirkan saham ini akan membawa ke dalam ya hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Kita bisa disuspend, uang kita bisa sulit untuk keluar dan sebagainya. Tetapi secara teknikal ini masih naik ya. Nah, naiknya ini memang sangat signifikan. Jadi untuk masuk pun sepertinya untuk trading maupun investasi sepertinya sudah lewat ya gitu. Kalau untuk trading tentunya secara risk ini sudah sangat jauh sekali risikonya. Ini sudah naik 71% dalam waktu seminggu ya. Kemudian kalau untuk investasi ya tentunya di peer maupun di peer itu akan mencari saham yang belum naik ya. Gitu. Kalau sudah naik tentunya ya kita akan skip gitu. Walaupun fundamentalnya bagus, fundamentalnya sangat layak invest, tapi kalau harga sahamnya mungkin sudah naik ya kita tidak mungkin merekomendasikan untuk mengejar itu. Tugas kita itu adalah mencari saham yang belum naik itu di investasi ya, dan fundamentalnya layak. Seperti itu kira-kira. Tapi ini tidak ada pertanyaan yang spesifik ya, jadi belum bisa kita bahas bagaimana teknikal fundamental secara spesifik. Mungkin bisa dikoreksi dan direvisi, dimasukkan ke kolom komentar di F-Talk malam ini. Baik, sudah saya bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat ya. Semoga terbahas sesuai dengan harapan. Namun sekali lagi, apa yang Anda lihat di F-Talk ini Anda perlu olah lagi, silahkan dianalisa lagi, lebih baik lagi, dicek lagi datanya. Kalau Anda investasi itu komitmen jangka panjang, Anda harus melakukan proyeksi jangka panjang ya. Kalau Anda member peer, saya sarankan untuk konsultasi lebih baik lagi dengan advisor ya, untuk melihat bagaimana potensi pertumbuhan, untuk melihat potensi dividen kalau Anda mau dividen dan sebagainya ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.